Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita yang kedua ya untuk jilid 3 ini. Dan kemarin kita sudah membahas beberapa perkara di antaranya terkait dengan yaitu yang mu'rab dan mabni dari isim ya. Al-mu'rab wal mabni minal asma atau fil asma. Kita bahas yang mabni ya di sini. Kita lihat halaman sebelumnya. Ya. Nah, ini yang al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu bisa mu'rab dan bisa mabni. Yang mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu bisa babil amil, yaitu yang berubah akhirnya karena sebab amil. Ya, di layarnya bisa dilihat nahu ja'al mudarrisu dia marfu, sa'atul mudarrisa dia mansub, salam tu alal mudarrisi, mudarrisinya majrur. Itu adalah isim yang mu'rab. Adapun isim yang mabni adalah ma la yataghayyaru akhiruhu bisa babil amil. Yaitu apa? Yang tidak berubah akhirnya dengan sebab amil. Meskipun ada amil tidak berubah. Nahu contohnya ja'a haula'i. Ya, ini ya kita sebut sebagai fi mahalli raf'in karena sebagai fa'il. Kita nggak bilang haula'i sebagai marfu meskipun dia fa'il. Ya, tapi kita katakan dalam i'rabnya fi mahalli raf'in. Sa'altu haula'i. Ini fi mahalli nasbin karena dia sebagai maf'ul bih. Salamtu ala haula'i kita katakan fi mahalli jarrin. Ya, karena dia posisinya menjadi isim yang majrur disebabkan karena sebelumnya ada huruf jar. Kemudian kita bahas yang kemarin al-mu'rab wal mabni minal asma, bahwa semua asma itu secara hukum asal al-asma'u kulluha mu'rabah. Bahwasanya isim itu semuanya bisa berubah. Ma'ada kecuali al-fi'atil atiyah. Ya, kelompok-kelompok berikut. Yang pertama adalah ad-dhamair, yaitu kata ganti. Huwa hum anta antum ana zahabtu qalu. Ini adalah disebut domir. Domir pada zahabtu ada pada kata tu, ya. Qalu ada pada wawunya. Ada pada wawunya. Kemudian di halaman 6 kita muraja sedikit ya. Bilang punya. Di halaman 6 ya bisa diperhatikan. Ra'aituhu as'aluka darabani. Ini semua juga domir tapi domir yang nasab. Ra'aituhu domir nasabnya hu, as'aluka domir nasabnya yang ka, darabani domir nasabnya yang ya. Kemudian kitabuhu daftaruha ismuka alaiha lana. Ini adalah domir jar. Mana yang jarnya? Yang kitabuhu ada pada hu. Kemudian berikutnya adalah daftaruha ada pada ha.
kemudian ismuka ada pada ka, kemudian alaiha ha, dan lana yaitu na. Kemudian berikutnya di antara isim yang mabni selain domir adalah asmaul isyarah, yaitu isim isyarah. Ada hadza, hadhihi, dzalika, ulaika. Adapun hadzani dan hatani itu keduanya adalah mu'rab. Kemudian poin yang ketiga ada al-asma al-mausulah. Itu adalah isim-isim atau kata sambung ya. Contohnya adalah alladzi, allati, alladzina. Adapun alladzani dan allatani ini keduanya juga mu'rab. Apa arti mu'rab? Berarti bisa berubah. Kemudian yang keempat asmaul istifham, yaitu isim-isim istifham. Contohnya man, aina, ma, mata, dan kaifa. Kemudian yang kelima ba'du dzuruf, sebagian dzaraf. Contohnya idza, al-ana, haitsu, amsi. Kemudian asmaul af'al, isim fi'il. Ya, isim fi'il, isim yang maknanya fi'il gitu ya. Contohnya amin. Artinya adalah Allahumma istajib ya, ya Allah istajib. Uffin juga sama. Juga ini juga sama ya. Kemudian al-adad al-murakkabah, yaitu apa? Bilangan-bilangan yang tersusun. Bilangan-bilangan yang tersusun. Maksudnya tersusun apa? Yaitu bilangan yang tersusun dari dua kata. Contohnya ahada asyara, tis'ata asyara, ats-tsalitsah asyara. Ini mabni. Mabninya gimana? Mabniun al-fathi. Ahada fathah, asyara fathah. Tis'ata fathah, asyara fathah. Ats-tsalitsah fathah, asyara juga fathah. Bilangan belasan ini semuanya adalah mabni. Ya, semuanya mabni. Nah, adapun kata isna asyara, ya, isna asyara, al-juz'ul awal, bagian yang pertamanya, berarti yang isna, ya, itu adalah mu'rab. Dia mu'rab berarti bisa berubah. Lihat contohnya di sini. Yadrusu fil fasli isna asyara. Kenapa dia dengan alif? Karena sebagai fa'il. Maka dia marfu. Marfunya dengan alif. Ra'aitu isnai. Kenapa dia ya? Karena dia sebagai maf'ul bi. Ya. Makanya dia tandanya dengan ya. Hadza ta'amu lisnai. Juga dengan iya. Kenapa? Karena dia jar. Karena dia jar. Kita lihat halaman berikutnya. Dan kemarin juga kita bahas alamatul i'rab, al-asliyah dan al-far'iyah. Tanda i'rab yang asli dalam isim ada dhamma, fathah, dan kasrah. Ya, dhamma menjadi tanda rafa, fathah menjadi tanda nasab, kasrah menjadi tanda jar. Kemudian kata penulis di sini, wa hunaka alamatun ukhra far'iyyatun wa hiya fil anwa'il atiyati minal asma'i. Dan di sana ada tanda-tanda atau tanda baca ya, ukhra yang lainnya, far'iyyatun yang sifatnya adalah far'iyah atau kita sebut artinya adalah cabang ya, far'iyah ini. Wa hiya fil anwa'il atiyah minal asma. Ya, ia ada pada jenis-jenis berikut dari isim. Jadi isim-isim yang seperti ini, jam'ul muannas salim, al-mamnu' minas sarfi, al-asma al-khamsa, ini semua menggunakan tanda baca far'iyah, menggunakan alamat far'iyah, bukan asliyah seperti yang di sini. Berarti dia rofaknya bukan dengan domah, nasabnya bukan dengan fathah, jarnya bukan dengan kasroh. Ya, ada kemungkinan tidak menggunakan itu. Kita lihat sekarang yang pertama jam'ul muannas salim. Alamatun nasbi, tanda nasab fihi padanya al-kasratu dengan kasroh. Sementara tanda nasab itu mestinya dengan fathah.
Tapi pada jamak muannats salim, tanda nasabnya bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan kasrah. Lihat contohnya, khalaqallahu samawati wal ardo. Nah, samawati wal ardo. Ya, kenapa dia wal ardo? Karena wawunya di situ kan sebagai huruf atof. Maka al ardo sebagai ma'tuf yang mansub. Nah, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa dia mansub? Mengikuti ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? As-samawati. Ya, sama-sama mansub, tetapi tanda bacanya berbeda. Tanda nasabnya beda. As-samawati tanda nasabnya dengan kasrah, tetapi al-ardo tanda nasabnya dengan fathah. Sampai situ kemarin kita ya. Baik, di sini sudah ada 3 peserta, ada Ibu Asih, ada Ibu Atifa, dan ada Umu Banyu. Dari Ibu Asih dulu, boleh dibaca nomor 2, silahkan. Kedengeran nggak suaranya Ustaz Afwan? Ya, kedengeran. Silahkan. Faktum Islam Alman Mu'ul Nasarfi Alamatul Jarri Fihi Al-Fathati Nahu Idhab ila Fir'auna Sahih. Nah, Pergilah kamu ke Fir'aun. iya, baik. Yang kedua, yang termasuk dari alamatnya menggunakan far'iyah, tidak asliyah, yaitu al-mamnu'u minas sorfi. Yang artinya adalah isim yang tidak menerima tanwin, yang terhalang dari tanwin. Alamatul jarri fihi, alamat jar padanya dengan fathah. Ya, kita lihat alamat jar, ia mestinya dengan kasrah yang asliyah. Tapi ini tidak berlaku untuk al-mamnu' minas sorfi. Al-mamnu' minas sorfi, tanda jarnya adalah dengan fathah, bukan dengan kasroh. Ya, terus tanda rofaknya gimana? Dia tetap tanda rofa dengan doma. Tanda nasab tetap dengan fathah. Tapi tanda jarnya dia tidak dengan kasroh, melainkan dengan fathah. Ya, seperti itu. Baik, lanjutkan. Nomor 3, Rokom Salasa. Ada Umu Banyu, silahkan. Ustaz. Rakam salasa al-asma'ul khamsah wa hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka, lu kullul alamati fiha far'iyah wa hiya alamatur raf'il wawu nahu aja abuka alamatul nasbil alif nahu a'rifu abaka alamatul jarril ya'u nahu aina sayyaratu abika. Baik, sahih bacanya. 6. Kita jelaskan dulu. Yang ketiga, yang termasuk isim yang tanda i'rabnya bukan dengan asliyah, melainkan dengan far'iyah, yaitu al-asma al-khamsah. Yaitu apa? Al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah ini, ya, yaitu adalah isim yang 5. Khamsah itu 5. Dia memiliki perbedaan dengan isim yang lainnya, ya. Di antaranya, ya, tanda bacanya tidak seperti isim-isim yang lain. Ya kan, kita lihat di sini, kullul alamat fiha far'iyah. Ya, setiap tanda bacanya dia dengan far'iyah. Kalau jamak muannats salim tadi, dia yang beda hanya di alamat nasab saja. Sementara dia di alamat rafa tetap dengan doma, di alamat jarnya tetap dengan kasrah, sementara alamat nasabnya tidak dengan fathah, tapi dengan kasrah. Al-mamnu minas sorfi juga demikian. Dia yang alamat far'iyah hanya jar saja, ya, dengan fathah. Ya, maka dia alamat rafa'nya tetap dengan doma, alamat nasabnya tetap dengan fathah,
Tapi alamat jarnya tidak dengan kasrah, melainkan dengan fathah. Nah, untuk al-asma al-khamsah ini menarik. Ya, dia semua tandanya adalah dengan far'iyah. Wahia abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Al-asma al-khamsah ini ada 5, yaitu abuka yang pertama, kemudian akhuka yang kedua, kemudian ada hamuka yang ketiga, fuka yang keempat, dan yang terakhir ada dzu. Boleh dzu malin atau dzu yang lain ya, nggak mesti malin ya. Yang penting dzu di sini maknanya adalah sahib atau pemilik. Kita lihat dalam contohnya, nanti yang syarat-syarat al-asmaul khamsah itu ada pembahasannya. Kita lihat apa yang disebut oleh penulis, alamatur raf'i al-waw. Al-asma al-khamsah, tanda rafa'nya dengan waw, bukan dengan domah. Ya, contohnya, aja abuka, abu di sini, ya, dia sebagai fa'il. Ya, fa'il itu apa? Marfu. Tanda marfunya di sini dengan wa alamatu raf'ihi al-wawu. Al-wawu di sini ada ya, al-wawu. Jadi bukan domah tapi wawu. Mana wawunya? Nih, abu. Kemudian alamatun nasbi, tanda nasab pada al-asma al-khamsah itu dengan alif, bukan dengan fathah. Ya, contohnya a'rifu, artinya saya mengenal. Abaka, ayahmu. Aba di sini, kalau a'rifu di sini fi'il mudhari ya. Arafa ya'rifu. Arafa, araftu, kan saya mengenal. A'rifu, saya mengenal. Bedanya kalau araftu itu fi'il madi, adapun a'rifu fi'il mudhari. A'rifu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dia fi'il mudhari yang marfu, tanda rafanya dengan dhammah. Aba di situ maka menjadi maf'ulun bihi, menjadi objek kan, maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu mansub. Maf'ul bihi itu mansub. Ya, tanda mansubnya dengan alif dia. Aba ya dengan alif. Mengapa? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena ia termasuk al-asma al-khamsah. Jadi tanda nasabnya bukan dengan fathah ya. Tidak alamat asliyah di sini. Dia pakai alamat far'iyah, alamat nasabnya dengan fathah, dengan alif. Yang ketiga, pada al-asmal khamsah, alamatul jarri al-ya. Tanda jarnya itu dengan ya. Nahu aina sayyaratu abika. Aina sayyaratu abika. Nah, maka sayyara di sini mudhaf wa huwa mudhaf, di sini mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhafun. Abi di sini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Alamatul jar, tanda jarnya adalah dengan ya, bukan dengan kasrah, tapi dengan ya. Mana? Abi. Ya. Jadi asmaul khamsah itu pada kata abu bisa dibaca abu, bisa dibaca aba, bisa dibaca abi. Kapan perubahan ini berlaku? Ya, perubahan ini berlaku apabila struktur kalimatnya berubah. Kalau dia jadi fa'il maka waw, kalau dia maf'ul bih maka jadi mansub dengan alif. Kalau dia menjadi majrur maka dia tandanya adalah dengan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa Ustaz, kalau asmaul khamsah tadi apa apa namanya domir ininya idofahnya itu harus ka ya. Misalnya diganti ha gitu, abu, hu, abihi itu berlaku nggak itu? Ya, benar. Jadi asmaul khamsah ini dia boleh didofahkan kepada siapa saja. Boleh kepada domir, boleh kepada isim zohir, boleh. Domir boleh, isim zohir juga boleh. Contohnya isim zohir,
Ja'a Abu Bakrin. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu wa huwa mudhaf, Bakrin mudhafun ilaihi majrur. Qala Abu Hurairata. Qala fi'lun madin mabniyun alal fathi. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu wa huwa mudhafun. Hurairata mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu minal asma'il ladzi la yansarif. Li'annahu ismul ladzi la yansarif. Nah, jadi modelnya seperti itu. Jadi nggak mesti abuka, bisa abuhu bisa, ya, atau abahu. Jadi bisa ke domir apa saja dan juga ke isim zohir apa saja. Kecuali zu, ya, kecuali apa? Kecuali yang zu, ya. Kalau yang zu yang akhir itu hanya bisa untuk isim zohir, ya. Maka di al-ajurumiyah dikasih contoh, yaitu apa? Zu malin, ya. Contohnya adalah zu malin yang diluruskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya. Mestinya penulis Al-Ajurumiyah membuat contoh jangan zumalin. Karena kan kita lagi makomnya makom ilmu ini, gitu ya. Kalau orang berilmu, ya, atau ilmu itu penyebutan harta itu sesuatu yang kurang disenangi oleh para ulama salaf, gitu ya. Nah, maka lebih layak disebut zu ilmin, pemilik ilmu, gitu ya. Iya, jadi apa? Ada dua hal yang tidak disenangi ya oleh para ulama salaf dahulu ketika mereka bermuzakarah di majelis ilmu, yaitu harta dan wanita. Itu dua hal yang tidak disukai ya oleh para salaf kita terdahulu. Kembali lagi ke pertanyaan Ibu Atifah. Jadi isim zohir dan isim domir bisa untuk masuk pada abu, aku, hamu, dan fu. Ya, hanya untuk zu itu khusus isim zohir. Makanya di sini oleh penulis kitab ini nggak ditulis zuka kan? Zu saja ya, tidak zuka. Sementara yang lain pakai ka. Dan nggak mesti ka sebetulnya, hanya untuk memudahkan saja. Seperti itu jawabannya buat Ifa. Ustaz. Kalau dari artinya sendiri, kalau hamuka sama fuka itu apa, Ustaz? Yang Ya, arti abuka ayahmu, akhuka saudaramu, hamuka itu dari kata hamun, artinya ipar, ya, ipar. Fu dari kata famun artinya mulut. Ya, yang fa yang ini. Ya, jadi kalau kata fuka itu dari kata asalnya adalah famun. Kata fam ini kalau dia diidofahkan mimnya hilang, ya, fuka. Jadi fa aja dia kelihatannya. Jadi bukan huruf fa di situ ya. Asalnya fam, famun. Tapi karena dia diidofahkan, wawunya mimnya dihilangkan. Wawunya asalnya kan famuka gitu kan. Wawunya langsung masuk ke sini. Jadilah fuka. Artinya mulutmu, ya. Adapun hamun itu artinya ipar, yaitu boleh saudarinya istri atau saudaranya suami. Masuk ipar juga, ya. Saudarinya istri, saudaranya suami. Adapun saudaranya istri itu ipar juga kan dalam bahasa kita, tapi bukan itu ipar yang dimaksud dalam konteks hadis Nabi yang Nabi sebutkan alhamu al-mautu. Ipar itu adalah kematian. Kenapa? Karena kalau saudaranya istri bagi suami ini ya, saudaranya istri kan sama-sama laki-laki, ya, kecuali kalau dia punya kelainan ya. Sama-sama laki-laki kan nggak masalah. Yang masalah itu kan ketika berlawanan jenis ya. Maka kita diperintahkan untuk berhati-hati dari ipar. Kalau khitab itu kepada istri berarti eh, saudaranya suami kan gitu. Suami punya kakak, punya adik. Itu berarti jadi ipar yang
disebut dalam hadis itu alhamu al-maut bagi istri, bagi para umat sekalian gitu ya. Nah, kalau bagi suami khitab hadis itu alhamu al-maut berarti adalah saudarinya istri ya, saudarinya istri ya, baik itu kakaknya istri atau adiknya istri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada bacaan. Bu Atifah boleh baca, silakan. Tuh Rabu yang halaman 8. Wa'rabul asma'ul khamsatu bihadzal alamati idza kanat Bihadhihi. Bihadhihil alamati idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi wa illa u'ribat bil alamatil asliyati nahwu li akhun sa'altu akhun anta ka'akhin. Baik. Tu'rabul asma'ul khamsah ya. Di'irabkan al-asma'ul khamsah bihadhil alamat dengan tanda-tanda ini. Itu apa tadi? Rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Ya, jar dengan ya. Nah, syaratnya idza kanat mudhafatan ila ghair ya'il mutakallim. Kalau diidofahkan selain kepada ya mutakallim. Nah, ini juga menjadi jawaban pelengkap tadi pertanyaan Bu Atifah ya. Diidofahkannya apakah ke ka saja? Bolehnya ke hu. Maka saya jawab tadi apa? Kepada semua domir. Mau ka, mau hu, mau ki, mau kum, mau kunna. Tapi ada satu pengecualian, yaitu apa? Yang disebut dengan ya mutakallim. Ya mutakallim itu buat ana, buat saya. Ya. Kenapa? Ini kita hapus ya. Ketika dia diidofahkan kepada ya mutakallim, ja'a ayahku. Ya. Maka di sini ada ya mutakallim namanya. Ya. Ya mutakallim. Ya untuk saya artinya. Datang ayah saya. Maka ini tidak dikatakan bahwasanya ja'a abi, ja'a fi'lun madin mabniun alal fathi, ja'a kan fathah ya. Abi di sini berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al wawu misalkan. Enggak ya. Ya, enggak begitu dia, enggak seperti yang ja'a abuka tadi. Kalau ja'a abi i'rabnya berbeda. Ya, i'rabnya berbeda. Itu maksudnya. Ya. Idza bihadhihi alamat idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Jika disandarkan kepada selain ya mutakallim. Adapun jika disandarkan kepada ya mutakallim, maka i'rabnya berbeda. Gimana berbedanya? Nanti kita ada penjelasannya ya. Ya, insyaallah. Wa illa u'ribat bil alamatil asliyah. Wa illa kalau tidak, ya wa illa artinya kalau tidak, maksudnya apa? Tidak diidofahkan. Ya, tidak, maksudnya wa illa, wa dan illa kecuali gitu. Maksudnya dalam bahasa Indonesia mudahnya itu terjemahnya adalah ya kalau tidak diidofahkan gitu maksudnya. Maka u'ribat di-i'rabkan bil alamatil asliyah dengan tanda asliyah. Dengan tanda asliyah. Asliyah itu gimana berarti? Rofaknya domah, fathah nasabnya fathah, jarnya menjadi kasroh. Lihat contohnya. Li akhun. Ya, kata asma khamsat khuka. Kalau dia tidak didofahkan kepada domir ka, maka wawunya ini juga ada. Jadi akhun saja dia. Akhun begini. Kayak gini akhun. Maka li akhun. Ya, li akhun biasa, tidak ada tambahannya.
Siapa yang bisa i'rab tuh? Akhun jadi apa akhun? I'rabnya akhun apa ya? Li akhun. Mubtada mutaakhir kan, mutaakhir kan. Ya, Mubtada mubtada muakhir. muakhir ya, Akhir. mubtada yang muakhir, mubtada yang diakhirkan. Marfu'un Ya. ba'alamat ini dhamma. Naam, sahih. Berarti dalam i'rabnya demikian ya. Dia mubtada kan? Mubtada itu marfu, tanda rafanya dengan dhammah. Sa'altu akhon. Nah, li akhun. Saya memiliki seorang saudara. Sa'altu akhon. Saya bertanya akhon kepada saudara laki-laki. Kepada seorang saudara laki-laki gitu ya. Nah, sa'altu akhon. Sa'altu fi'lun fi'il wa fa'il. Fa'ilnya tu. Akhon berarti dia sebagai maf'ul bihi mansub wa alamatun nasbihi. Yaitu apa? Wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah. Mudahnya gitu ya. Anta ka akhin. Kamu bagaikan saudara. Saudara gitu. Kamu bagaikan saudara. Jangan tambahkan saudaraku. Jangan. Karena kalau jadi saudaraku ka akhi berarti. Ini kan ka akhin. Sebagaikan saudara. Nah, maka di sini akhin. Dia di situ adalah ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa alamatu jarihi al kasroh. Ya, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa Ustaz mau nanya tadi kan ilahnya tadi ghairi ilmu mutakallim. Berarti maksudnya ketika ja'a abi itu berarti mabni ya, nggak ma'ruf mu'rab termasuk mu'rab. Ya, nanti ada penjelasannya untuk yang itu. Jadi ja'a abi nanti akan ada penjelasannya. Di poin ke ini, yang bawah nih, al-i'rab at-taqdiri. Di sini nih. Wal mudhaf ila ya'il mutakallim. Nanti ada penjelasannya. Dia termasuk i'rab yang takdiri, bukan mabni. Jadi takdiri itu apa sih? I'rab yang tidak nampak. Nanti dalam i'rabnya gini jadi ja'a abi, ja'a fi'lun madin, abi. Berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu muqaddaratan niyabatan wa alamatu raf'ihi al-wawu muqaddaratan. Wawu yang muqaddarah, wawu yang nggak nampak. Mana amin zuhuriha, terhalangi dari nampaknya. Mana amin zuhuriha ittisaluhu biya mutakallim, karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Nanti ada penjelasannya. Nanti di sini insya Allah ya. Contohnya kita lihat ya. Nah, ini contoh i'rabnya. Halaman 10 dibuka. Ilai mutakallim takul jaddu jad da'a jadi. Nah, ini yang jadi. Dilihat kata jad ya. Jad yang di sini kan da'a jadi. Kakekku memanggil ustadku bersama teman-temannya gitu ya. Jadi di sini tetap fa'il marfu wa alamatu raf'i dhammah muqaddarah. Oh, berarti dia bukan wawu ya, tapi kembali lagi jadi dhammah. Dhammah muqaddarah. Jadi kalau diidofahkan kepada ya mutakallim, maka tidak berlaku dia apanya? Asmaul khamsahnya. Jadi kembali ke isim yang biasa. Ya, makanya di sini dikatakan wa alamatu raf'i dhammatun muqaddarah. Dhammah muqaddarah bukan wawu ya, afwan. Tapi dhammah muqaddarah. Ya. Jadi nggak dibilang zahir tapi muqaddarah. Muqaddarah itu apa? Tersembunyi. Dhammahnya tersembunyi. Ya, nanti kalau mau dilanjutkan ada lagi i'rabnya. Kenapa dia tersembunyi? Karena bersambung dengan ya mutakallim. Karena dia nggak bisa dibaca jadui misalkan. Ja'a abui. Nggak bisa ya. Orang Arab tuh nggak bisa mengucapkan sesuatu yang berat bagi mereka. Untuk memudahkan maka abi ya. Mana amin zuhuriha al munasabah biasanya apa? Al munasabah kalau dalam
Buku-buku i'rab demikian. Kenapa dia tidak nampak munasabah? Munasabah itu artinya kan untuk menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan bacaan. Karena kalau dibaca dengan kasroh dia ringan karena setelahnya ya, jaa abi. Kalau dibaca dengan domah berat itu, jaa abui jadinya. Itu maksudnya ya. Baik, itu maksudnya. Tapi kita balik lagi ke halaman 8. Ya, kembali lagi ke Bu Asih, silahkan dibaca nomor 4. Dan akan arba'an dan muzakkar salimi dan muzakkar salimi kullu alamati fihi far'iyatun wa hiya alamatul raf'il wa nahwu dakhala mudarrisin alamatul fi ayat nahwu sa'atul mudarrisin alamatul jarri ayat nahwu hadhihi jurfatul mudarrisin. Ya, baik. Yang keempat, jam'u al-mudzakkari as-salimu. Yang betul ya bacaannya. Kenapa as-salimu? Dilihat, ini nggak apa-apa ya sebagai tambahan pengetahuan ya. Ini kan jam'u di sini dia mubtada. Ya, maka dia domah. Kabarnya saling itu. Hah? Mudzakarnya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari jam'u. Nah, as-salim di sini kan dia pakai alif lam ya. Maka dia naat sifat. Tapi sifat dari mana nih? Gitu kan? Kalau dia sifat dari jam'u, maka dia salimu. Kalau dia sifat dari mudzakkar, maka dia salimi. Pertanyaannya, salim kan artinya selamat. Salim itu. Selamat. Yang salim itu, yang selamat, jamaknya atau mudzakarnya? Ya, mudzakkar tidak iya, tidak dibagi menjadi selamat atau tidak selamat, tapi jamaknya. Mengapa disebut jamak yang selamat? Maksudnya selamat dari apa? Selamat dari perubahan. Ya, selamat dari perubahan. Karena di sana ada jamak, ya. Kabarnya yang mana Ustaz? Jam'ul mudzakkaris salimu wahia. Nah, di sini Oh, setelahnya. Jadi dia di belakang ya khobarnya. Nah, jam'ul mudzakkaris salimu tadi sampai mana? Oh, selamat ya. Kenapa disebut jamak yang selamat? Karena ada jamak yang tidak selamat, gitu ya. Yaitu apa tuh jamak yang tidak selamat? Jamak taksir. Jamak taksir. Maka disebut taksir dari kata kassaro yukassiru taksiron. Kassaro kan artinya pecah ya, pecah atau rusak. Ya. Al-qalamu maksur gitu kan, al-kursiyu maksur, rusak. Kenapa dia rusak atau pecah? Karena dia berubah dari aslinya. Maka dalam definisi jamak taksir itu adalah kullu ma taghayyara an surati mufradihi. Setiap yang berubah dari gambaran mufradnya disebut jamak taksir. Kitab jadi kutub. Ya. Asadun usudun. Sama rosemnya tetapi berbeda harokat. Tapi kalau muslim jadi muslimuna itu nggak ada yang berubah. Yang ada adalah tambahan huruf wawu dan nun. Maka disebut jam'ul mudzakkaris salimu. Nah, yang keempat yang termasuk menggunakan alamat far'iyah adalah jam'ul mudzakkar as-salim. Kata penulis di sini, kullul alamati fihi far'iyatun. Setiap alamat, setiap tanda baca fihi padanya, pada jamak mudzakkar salim itu adalah far'iyah. Itu apa? Far'iyah. Ya,
far'iyah. Jadi nggak ada yang asliyah sama sekali. Sama kasusnya seperti al-asma al-khamsah. Wahia, apa saja dia? Alamatu raf'i al-wawu. Tanda rafa dengan wawu. Nahu, contoh, dakhalal mudarrisuna. Maka gimana ngi'rabnya nih? Dakhalal mudarrisuna. Dakhala fi'lun madin. Kalau fi'il madi itu mabniun alal fathi. Mabni fathah gitu ya. Mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Tetap fathah. Itu kalau fi'il madi pasti gitu. Ya, al mudarrisuna berarti fa'ilun marfu'un. Fa'il yang marfu. Fa'il itu pasti marfu. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya di sini yaitu dengan al-wawu. Dengan al-wawu. Kenapa dengan wawu? Li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya dengan wawu. Balik lagi. Yang berikutnya, alamatun nasbi al-ya'u. Tanda nasab dengan ya. Jamak mudzakkar salim itu. Nahu contohnya, sa'altul mudarrisina. Sa'altu fi'lun wa fa'ilun. Fa'ilnya tu. Kalau mudahnya gitu, tapi kalau mau dipecah ya nanti ada perbedaan i'rab lagi tuh kalau dipecah. Ada kita bahas nanti insya Allah ya dalam meng'irab. Jadi kalau fi'il madi bersambung dengan domir mutaharrik, ta ya, kan bisa sa'alta, sa'alti, sa'altu, sa'altuma, sa'altum, sa'altunna, itu juga. Semua itu kan pakainya tu gitu ya. Fa'ilnya tuh di tu-nya. Ya. Ya, nah. Al-mudarrisina berarti di situ al-mudarrisina maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya. Wa alamatu nasbihi al-ya. Tanda nasabnya dengan ya. Nah, kalau tanda nasabnya asmaul khamsah tadi apa? Asmaul khamsah nasabnya Alif. dengan alif. Di sini jamak mudzakkar salim tanda nasabnya dengan ya. Berbeda ya. Ya, bedanya di sini aja nasabnya. Nah, sekarang kita lihat di alamatul jar. Alamatul jarri al-ya'u, tanda jar dengan ya. Nahu hadhihi gurfatul mudarrisin. Hadhihi. Nah, ngirabnya gimana hadhihi? Hadhihi ngirabnya gini. Hadhihi domirun munfasilun mabniun alal kasri. Ya, alal kasri mabniun alal kasri. Kemudian fi mahalli raf'in mubtada'un. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Gurfatul mudarrisina gurfatu khabaruha atau khabarul mubtada'i. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Al-wawu. Ad-dhammatu. Gurfatu kan? Ad-dhammatu. Wa huwa mudhafun. Al-mudarrisina mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Tanda jarnya dengan ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Vanessa tadi belum jelas harokat dari jam'ul mudzakkaris salim itu asalimunya sifat di jam'u. Tapi kalau ditengok dari makrifah nakirohnya jam'unya nakiroh. Kalau asalimunya kan makrifah itu jadi nggak level nggak sama gitu. Kalau naat makrifahnya jadi kayak kan katanya harus Ya, sama.
Ya, baik. Gini, Pada kata jam'ul mudzakkaris salimu, as-salimu di sini kan mengikuti jam'u gitu ya. Nah, jam'u sendiri ini dia sudah menjadi ma'rifah. Nah, kenapa dia menjadi ma'rifah? Why, pertanyaannya. Nah, alasannya adalah li'annahu au li'annaha Idofah kepada yang udifa. marifah ya Ustaz. Kenapa? Idofah kepada yang marifah jadi ma'rifah Sahih. ya. Sahih. Li'annahu udifa ila hadhihi al-arba. Kalau kata Ibnu Ajurum di dalam Jurumiyahnya. Wa kullu ma udhifa ila hadhil asya. Semua yang diidofahkan kepada perkara-perkara ini maka menjadi ma'rifah. Kan ma'rifah itu ada yaitu apa? Yang diawali oleh alif lam. Kemudian diantaranya apa? Isim isyarah, ya. Isim mausul. Itu semua disebut dengan al-asma al-mubhamah oleh Ibnu Ajurum. Kemudian apalagi isim alam, ya, nama-nama orang. Itu semua termasuk yaitu apa? Ma'rifah, ya. Nah, di antara yang ma'rifah adalah kalau diidofahkan, betul, diidofahkan kepada nama-nama ini, ya, maka dia menjadi ma'rifah. Jadi jam'u sudah jadi ma'rifah. Kenapa diidofahkan dengan al-mudzakkar? Itu nengoknya jam'ul mudzakkar gitu ya. Jadi kan udah ma'rifah ya. Bukan nengok jam'unya doang ya. Bentuknya kan jam'ul mudzakkar itu udah di ma'rifah, bukan nengok cuma alif lamnya gitu ya. Betul. Ya Ustaz, itu dipahami. Ya, taib. Ini kita hapus. Sekarang kita lihat yang nomor 5 ya. Mubanyu silahkan dibaca. Raqam 5 al-musanna kulul alamati fihi far'iyatun wa hiya alamatur raf'i al-alif itu ya Ustaz. Iya, al-alif betul. Alif. Salah harokat ya. Iya Ustaz. Alamatur raf'i al-alif nahu ghoba qalibani. Alamatun nasbi al-ya'u nahu talabal mudi talabal mudiru talibaini. Alamatul jarri al-ya'u nahu hadhil ghurfatu litalibaini. Iya. Jazakillah khairan. Nah, yang terakhir yang kemudian dia alamatnya adalah far'iyah yaitu al-musanna. Ya. Jadi ada apa aja? Yang pertama ada yaitu apa? Jam'ul muannats as-salim. Jam'ul muannatsis salim. Yang kedua ada al-mamnu'u minas sorfi. Yang ketiga apa? Al-asma al-khamsah. Yang keempat jam'ul mudzakkar as-salim. Yang kelima adalah al-musanna. Al-musanna juga termasuk menggunakan far'iyah, tanda far'iyah, bahkan kullul alamati fihi far'iyah. Setiap alamatnya menggunakan far'iyah, menggunakan tanda far'iyah bukan asliyah. Wahia, jadi apa saja kita lihat di sini. Alamatul raf'i al-alif, tanda rafa'nya dengan alif. Lihat contohnya. Nahu ghaba, absen artinya ya, tidak hadir. Talibani, goba fi'lun madin. Talibaini, talibani berarti fa'ilun, fa'il itu marfu wa ala matu raf'ihi al alif.
al-alif. Tanda rofaknya dengan alif. Ya. Mana alifnya? Nah ini tolibani. Ada alif di situ sebelum nun. Kemudian tanda nasabnya dengan ya yang kedua. Nahu contohnya talabal mudiru, mudir mencari. Tolibaini, dua mahasiswa. Kenapa nggak tolibani tapi jadi tolibaini? Karena dia menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu mansub. Tanda nasabnya tergantung ya. Jadi nasab itu kan ada beberapa tanda baca ya. Ada fathah, ada alif, ada kasroh tadi. Kalau jamak muannas salim kasroh. Kalau isim mufrad tanda nasabnya fathah. Kalau asmaul khamsah apa? Tanda nasabnya. Alif. 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 Alif juga. Ya, kalau jamak mudzakkar salim, Wow. Ya. Ya. nasabnya Ya. Maksudnya ya. dengan ya. Berarti jamak mudzakkar salim dan al-musanna punya kesamaan pada tanda nasab. Sama-sama dengan ya. Terus bedanya gimana dong gitu ya? Nah, bedanya ada pada sebelum huruf ya-nya. Ya. Kalau sebelum huruf ya-nya itu fathah, maka dia musanna. Kalau sebelum huruf ya-nya itu kasroh, maka dia jam'ul mudzakkar salim. Lil muslimaini. Berarti musanna atau jamak mudzakkar salim? Ini musanna. Musanna. Lil muslimina. Jamak mudzakkar salim atau musanna? Ini mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir alamatul jarri al-ya. Tanda jarnya dengan ya. Ini sama dengan ya juga. Berarti tanda nasab sama tanda jar sama tuh dia sama-sama dengan ya. Hapus ya, banyak coretannya di sini. Sama-sama dengan ya. Ya. Nggak ada bedanya juga bacaannya. Hadhil gurfatu, hadhihi di sini mubtada'nya, gurfatu badal. Ya. Dia li talibain ada huruf jar, ini huruf jar. Ya, talibain di sini adalah berarti isim majrur. Talibaini majrurun wa amatu jarrihi alia di annahu al musanna karena dia termasuk musanna. Jadi nggak ada yang membedakan di sini, ya. Yang membedakan apa? Hanya struktur kalimat. Kalau sebelumnya ada huruf jar, maka dia majrur. Atau sebelumnya ada isim, jadi mudhof ilaih itu majrur juga. Ya, tidak ada perbedaannya. Hanya strukturnya saja, struktur kalimat. Taib, Masya Allah. Ya, ini banyak pelajarannya ya. Nah, untuk yang takdiri, ini karena pembahasan baru, biar kita nggak terlalu banyak ya. Ini kita bahas pekan depan saja. Ya. Nah, pekan ini tugasnya coba dikirimkan bacaan ya. Jadi kirim di voice note saja bacaan untuk pekan depan ya. Banyak tuh yang dibaca berarti. Halaman 8 dari ini saja dari Al-I'rab At-Taqdiri. Halaman 8, kemudian 9, 10. 3 halaman ya. 11 nggak usah ya. Dibacakan. Paling 5 menit kali ada ya. Enggak ada ya. 3 menit paling ya. Cepat bacanya ya. Al-i'rabu at-taqdiri la tadhharu alamatul i'rabi fi thalathati anwa'in minal asma'i. Bacanya gitu aja.
Jadi dikirim di voice note di grup, karena grupnya sudah dibuka, kolom obrolannya bisa dikirim Tidak langsung pakai di situ. artinya Ustadz. Nggak usah Gimana? pakai artinya, baca aja. Baca Arabnya aja, biar terbiasa membaca teks Arab. Ya, jadi kita Nah, nih jilid 3 Ustadz, memang panjang ya perjalanannya. Ini satu pelajaran 3 pertemuan saja mungkin belum selesai. Ya, karena memang panjang. Dan ini adalah yang ada di pelajaran pertama ini adalah sebagai umdah ya, sebagai pokok dari pelajaran Nahu. Kalau kita paham betul di sini, mengerti, paham ya, untuk melanjutkan pelajaran Nahu itu insya Allah lebih mudah lagi. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Silahkan. bertanya Ustadz. Mm-mm. Yang goba itu artinya apa ya Ustadz? Goba tadi artinya adalah absen ya, abstain, tidak hadir. Sama goibun gitu ya Ustadz? Goib, goib jadi isim fa'ilnya. Goba yaghibu ghaiban, ghaibun, maghubun, ghib la taghib. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup ya pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan bagi yang hadir malam hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada kita semua. Nah, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah khairan. Nah,